Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari video sebelumnya, animasi di Twinmotion. Ya, kita kemarin sampai di menu-menu, ada menu material, menu objek, dan segala macamnya. Kita lanjutkan pada video kali ini. Ya baik, setiap kalian buka Twinmotion pasti ketemu ini. Kalau kalian tidak ingin mengaktifkan, bisa uncheck ya, menghilangkan tanda cek di sini. Tapi sebenarnya tidak masalah, ini mengingatkan kita kalau kita masih belum terbiasa dengan beberapa shortcut atau beberapa tombol di Twinmotion. Ya, kita close saja. Baik, langkah pertama kita masukkan filenya. Di sini saya punya sebuah model musola, ya, serambi musola atau musola tambahan sebenarnya. Ini musola ini ada di salah satu pondok cabang, direncanakan di salah satu pondok cabang di Sukoharjo. Nah, setelah saya pilih filenya FBX ya, karena memang saya buat dari software ini, Autodesk Fusion. Meskipun software ini sebenarnya untuk produk dan mekanikal ya, bukan khusus untuk arsitektur. Selanjutnya ini ada opsi di sini, beberapa opsi collapse ya, artinya Twinmotion akan menerjemah susunan model 3 dimensi yang ada di software lain. Dia menggunakan collapse atau diuraikan berdasarkan material. Ada opsi lainnya, keep hierarchy, dia mencoba mempertahankan urutan dari software asalnya, atau collapse all, diuraikan semua. Saya mencoba untuk keep hierarchy dulu. Ya, kalau kita pakai collapse by material, terkadang kita kebingungan nanti ketika ada dua objek yang ternyata jadi satu. Ketika di software aslinya objek tersebut sebenarnya terpisah, karena kita memilih collapse by material, objek tersebut menjadi satu. Apabila objek modelnya sudah benar-benar matang, siap digunakan Twinmotion, kita bisa pakai collapse by material. Tapi karena di model ini, saya ingin menghilangkan beberapa komponen, saya ingin menggunakan keep hierarchy. Ya, ini sebenarnya sudah masuk meskipun di layar tidak ada, karena sudut kameranya saja yang salah. Daripada kita mencari-cari di mana, lebih baik kita langsung klik kanan di sini di model yang baru kita masukkan. Ada zoom to selection. Ini ya. Ini arahnya terbalik ya. Kita klik ini, terus kita atur kursornya. Yang awalnya move, sekarang jadi rotate. Ya. Ini bisa pakai keyboard ya. Jadi kita dekatkan mouse-nya, terus kita ketik 90, enter. Nah, ini sebenarnya modelnya menjelaskan tentang satu model saja, cuman salah satunya saya expand ya, saya explode view agar terlihat struktur atapnya. Nah, yang bagian ini tidak saya butuhkan, jadi bisa kita hapus. Misalkan tadi saya menggunakan collapse by material, maka ketika saya klik ini, maka seluruh objek yang bermaterial sama akan terklik. Oleh karena itu, saya tidak bisa menghapusnya satu-satu. Nah, sekarang saya bisa karena saya menggunakan collapse by hierarchy tadi. Ya, memang ini manual ya hapusnya. Ya, kita sudah punya satu model, nah khusus untuk rendering. Nah, pada biasanya juga Twinmotion memiliki offset. Nah, ini bisa kita ganti
alasnya atau groundnya yang kita angkat ataupun modelnya yang kita turunkan. Saya lebih cenderung groundnya yang kita angkat, karena misalkan nanti kita mau mengimport model baru dari software yang sama-sama Autodesk, maka dia juga akan memiliki koordinat seperti ini, terangkat. Nah, maka kalau modelnya yang setiap saya import diturunkan, maka itu akan berulang-ulang pekerjaannya. Lebih baik ground yang ada di Twinmotion ini yang saya angkat. Baik, sekarang saya atur dulu bahannya sebelum kita lanjutkan ke menu-menu selanjutnya. Materialnya, ya ini sebenarnya di sini adalah lantai ya. Saya pakai keramik, misalkan dari di sini. Ya, mungkin ambil warna yang ya tidak begitu membosankan ya. Ya, misalkan ini. Nah, di sini kita tidak akan melihat polanya ya. Pola keramiknya. Kenapa? Karena ada skala yang tidak proporsional antara software asal dan Twinmotion. Kita coba skalakan dia 100. Nah, ini sudah mulai kelihatan meskipun ya belum masuk akal ya. Saya coba 300. Nah, ini kira-kira lebih masuk akal ya, ukuran seperti ini. 250. Oke. Sudah lebih masuk akal. Selanjutnya ada bahan dari genteng. Ini saya cari di ada roof covering. Ya, untuk warna di Twinmotion bisa diganti-ganti, jadi tidak usah khawatir dulu dengan warna. Sama, tadi saya pakai 250. Nah, di sini juga bisa kita atur sudutnya. Ya, kalau sudutnya salah, itu bisa kita atur. Ya, ini sebenarnya ini terbalik ya, tapi tidak masalah. Untuk rendering yang jaraknya cukup jauh, tidak akan kelihatan. Coba 150 ya, lebih masuk akal. Bahan yang lain, saya kira sudah sesuai. Kita bisa langsung masuk ke menu selanjutnya, melanjutkan video yang kemarin. Pertama di sini ada lokasi, ya. Kita bisa, kalau kita mau disiplin dalam mengatur semuanya, kita harus atur dulu ini lokasinya. Kenapa harus kita atur? Karena lokasi ini sangat menentukan ya. Karena kalau kita pilih lokasi asli dari Twinmotion itu tidak di Indonesia. Otomatis paginya jam berapa, temperatur warnanya juga berbeda. Itu yang kira-kira tidak akan bisa menimbulkan masalah tentang realistis dari lingkungannya. Kita coba cari apakah dikenali kota kita, Situbondo, atau pondok kita mungkin ada. Ya, tidak tahu sama pondok kita ternyata ya. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Tidak kenal ya. Ya, Twinmotion harusnya kenalan dulu dengan kita ya. Ya, tidak apa-apa.
kita ambil kabupaten ya, karena pasti cuacanya sama. Nah, ini sudah terlihat ya. Jadi pada jam 2 itu lokasinya sama ya temperaturnya. Kalau tadi kan agak dingin, kelembabannya dan segala macamnya. Ini juga sebenarnya bisa kita pilih manual. Kalau kita ingin benar-benar ingin ada di Sukorejo, tapi tidak masalah ya. Selanjutnya backgroundnya ini bisa kita pilih. Ada city atau mountain atau countryside ya. Atau ini mungkin yang lebih masuk akal lah. Selanjutnya ada bulan ya, ini terkait dengan arah matahari sebenarnya. Ada node offset ya. Kalau yang benar-benar terutama arsitektur interior yang benar-benar memperhatikan proses pembangunan berdasarkan arah matahari, arah angin, maka hal-hal seperti ini sangat penting ya. Nah, terus ada cuaca. Cuaca bisa kita atur mau hujan atau terus musimnya juga sama, musim salju. Ini sudah dipilih Indonesia tapi bisa musim salju ya. Terus ada kalau kita punya pohon, kita bisa atur ke apa usia dari pohonnya. Terus ada pencahayaan, exposure dan segala macamnya. Ya, ini pencahayaan bisa kalian coba-coba sendiri. Terus ada kamera ya, ada parallelism, terus ada depth of field, ada field of view. Ini banyak. Ya, saya kira untuk menu-menu kamera bisa kalian eksplorasi sendiri. Selanjutnya yang akan fokus banyak dibahas di video ini adalah tentang menu-menu di sini, bagaimana kita membuat media yang akan menjadi output nanti dalam menge-share atau mempresentasikan rendering kita. Yang pertama di sini kita ada gambar ya, kita create image. Nah, ini nanti akan menjadi hasil renderingnya. Kita update. Jadi ini yang akan jadi hasil renderingnya. Mungkin kita atur waktunya ya, kita pakai golden time misalkan. Ya, pengaturannya di sini harus quit media dulu sepertinya ya. Ya, misalkan golden time itu jam 7. Oke, cuman arahnya yang berlawanan. Atau ini kita ubah 180. Salah ya. Musola ini ya. 180. Oke, jadi kita bisa melihat dari sini. Atau mungkin terlalu pagi. Kita coba jam 9, jam 8. Ya, kira-kira cahayanya sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu maksudnya. Terus kalau kita tidak ingin repot-repot mengatur ketinggiannya gimana kira-kira sesuai dengan tinggi manusia, di sini juga ada sesuai video sebelumnya. Nah, kita atur seperti ini. Ya, ini terdengar suara kakinya ya. Nah, ini selanjutnya bisa kita update lagi. Ya, ini karena sudah tersimpan, jadi ini lebih baik saya hapus dulu. Oh ya, bisa diatur di sini ya.
Tadi jam 8. Ya. Kita bisa menambahkan gambar-gambar yang lain. Misalkan kita mau lihat dari sudut yang berbeda, kan lihat dari atas ya. Ini tampak dari drone misalkan. Ya, selanjutnya bisa kita klik update di sini. Terus misalkan dari depan saya kembali lagi ke mode pedestrian ya, pejalan kaki. Ya. Baik, kalau gambar memang seperti itu, tentu kita tahu di sini gambarnya belum masuk akal karena berada di tengah lapangan yang luas. Nah, ini nanti kalian tutupi dengan pagar, dengan pohon, dengan rumah lainnya. Itu akan baru terlihat nyata ya. Meskipun secanggih apapun softwarenya, sebagus apapun hardware kalian dalam memproses, ketika gambarnya masih seperti ini ya tidak akan terlihat realistis. Boleh nanti ditambah orang di dalamnya. Ini kita coba sekarang tambah orang ya. Ini material, kita tambah karakter. Misalkan animated human. Ya karena ini nuansa Islami berada di bawah ya. Misalkan ini santrinya ya, santrinya sudah senior-senior tapi kita masukkan beberapa orang di sini. Nah, memang ini butuh sedikit ketelitian karena misalkan kita mau atur dia yang posisi duduk, nah ini bisa ya. Misalkan dia duduk di bagian sini, di bagian depan, kita atur. Ya, dia tidak mau ngoncur ya. Ya, tidak apa-apa. Nah, kalau kita kembali lagi ke sini, kita perhatikan, nah ini sudah hadir ya orang-orangnya. Bisa kita geser-geser sesuai yang kita butuhkan. Ya, orangnya nih membelakangi kita atur. Nah, ini kita sudah punya 3 gambar yang berisikan rendering dari bangunan dan karakter. Baik, selanjutnya di sini ada panorama. Ya, ini jarang dipakai sebenarnya. Bisa kalian cek sendiri. Nah, yang mungkin butuh banyak teknik itu adalah video. Karena di video ini kalian harus menguasai ilmu videografi, teknik-teknik transisi, dan segala macamnya. Kalau perlu, bila transisi di twin motion yang monoton, bisa kalian edit lagi menggunakan transisi yang lebih profesional di software lain ya. Untuk software saya saran Filmora. Itu software yang gratis.
dan juga powerful. Baik, sekarang saya mulai dengan buat secara dasar. Kita buat create video di sini. Nah, tips dasar ya, kalau saya lihat di tips-tips videografi, namanya video arsitektur itu kan dominan B-roll ya, seperti yang dulu kita bahas, dibanding A-roll ya. Apalagi bangunannya cukup sederhana, jadi kita tidak perlu banyak menjelaskan. Kita justru bermain estetika gerakan kamera di sini yang baik, yang enak untuk ditonton. Dan tipsnya sebenarnya jangan sampai ini 5 detik lebih, kecuali itu error. Memang kalian ingin menunjukkan sisi dari bangunan, memberikan informasi dari video itu. Tapi kalau tujuannya adalah B-roll, tujuannya adalah membuat video yang estetikanya bagus, maka saya rasa kita ikuti saja tips-tips bahwa video setiap transisi B-roll itu tidak boleh lebih dari 5 detik. Misalkan saya coba set 5 detik dulu sekarang. Nah, untuk video yang gambar kedua kita nanti bisa ubah di sini. Ini saya pakai yang ini ya. Nah, misalkan ya jangan terlalu jauh. Misalkan sampai sini. Ya, kita update. Ya, di sini ada titik 3, delete copy ambience, patch ambience ya. Saya coba mainkan dulu videonya seperti apa. Ya, ini adalah kira-kira seperti ini ya. Nah, ini adalah satu gerakan ya. Nanti kalau kalian ingin menambah gerakan lain dengan transisi tertentu, nah itu bisa kalian tambah di sini. Jadi gerakannya tidak harus melanjutkan yang satu gerakan ini. Saya tambah misalkan. Misalkan dari sini sekarang videonya saya update ya, sama ya, 5 detik. Terus saya tambah ya, misalkan ke sini. Update ya. Selanjutnya saya coba. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini transisi gerakan. Misalkan saya tambah lagi karakter satu orang di depan. Saya ingin memberikan contoh seperti apa. Ya, kita mau buat transisi video yang menggunakan mengubah fokus ya. Ini sering dipakai juga di video-video sinematik. Misalkan seperti ini. Ya, memang di Twinmotion tidak bisa begitu smooth prosesnya. Baik, yang pertama kita klik more. Di sini ada yang namanya kamera. Nah, di sini kita yang harus ubah depth of field-nya. Terus kita klik more, kita ambil yang ini ya. Bisa kita atur secara manual, tapi kalau di kamera-kamera touchscreen tuh kan fokusnya bisa tinggal kita klik. Kita klik saja misalkan orang ini, di bagian dadanya ini ya. Atau nanti kita selanjutnya kita klik yang bagian ini sehingga fokusnya ke sana. Aperturnya 1 dia ya. Oke, ini ya, ini kurang dekat ya. Kita ubah dulu posisinya, ini kurang dekat.
Ya, kira-kira kalau seperti ini lebih mudah ya untuk mendapatkan transisi blur atau bokeh yang lebih dramatis. Bisa saja tidak harus orang, bisa saja kalau sudah ada pohonnya, pohon atau pagar atau objek-objek lainnya. Ya, orang ini juga gerak-gerak soalnya. Kita coba, ini sudah on. Nah, kita ambil yang pertama untuk yang ini. Ya, kita coba dulu. Setelah itu ada video satu, kita tambahkan sama ini mungkin tidak, kita ubah 4 detik saja. Yang ini more, kamera setting, ini more, kita ambil yang agak jauh, misalkan ini. Oke. Ini sudah. Sekarang kita coba apa bisa ya. Ya, ternyata dia perubahannya sangat cepat ya. Mungkin saya perlu menambahkan di sini. Kita klik lagi orangnya. Begitu juga yang kedua yang di sini. Nah, ini kita klik lagi sehingga ada waktu yang cukup lama untuk fokus ke orang ini sebelum transisi fokus ke musolanya. Kita coba dulu. Ya. Oke. Nah, ya. Baik, dia sudah bisa ya. Meskipun ya tidak bisa diatur secara mudah kecepatannya, paling tidak kita bisa mengubah ini ya. Baik, selanjutnya kita bisa atur sedikit sudut-sudutnya agar lebih dramatis ya. Ini kita update, terus yang ini juga sama. Kita mundur misalkan. Kita update ya. Jadi menunjukkan, menegaskan bahwa ini sebenarnya adalah video. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Terus juga ada salah satu contoh transisi yang umum dipakai. Ya, tapi butuh 2 bangunan ya. Baiklah, kita coba dari awal dulu. Nah, ini hasil videonya. Baik, kita coba masuk di sini. Kira-kira gimana? Kira-kira suasana dari dalam. Ya, kita coba dulu videonya untuk transisi yang ini.
Ya, waktunya terlalu lama, belum saya set 5 detik. Misalkan ini saya hapus ya, agar kurva gerakannya lebih masuk akal. Nah, memang di sini saya inginkan yang bagian ini ya, coba seperti ini. Gimana hasilnya? Ya, ini lebih masuk akal. Ya, kalau kita putar coba dari awal, hasilnya seperti ini. Sekali lagi kita harus nambahkan banyak sekali objek-objek menunjang, pohon, mungkin tempat duduk di sampingnya, atau objek-objek yang lainnya ya. Nah, selanjutnya di media ini ada pacing, ya, bisa kalian eksplorasi sendiri. Ada presenter. Nah, ini yang modern tapi tidak praktis ya. Kalau customer kalian kira-kira adalah seorang muda yang berjiwa muda yang mau belajar teknologi, menggunakan presenter ini jauh lebih fleksibel, karena ketika kita pakai presenter, orang itu seolah-olah bisa menggunakan Twinmotion. Dia akan membuat sebuah program yang mirip seperti game berpetualang. Nah, nanti dia bisa secara manual mengecek sisi-sisi mana dari karya arsitektur kita. Selanjutnya, ketika kita sudah punya gambar tadi ada 3, terus video ada 1, kita bisa mengekspornya sekarang. Untuk mengekspor, pastikan dulu di sini preferensinya kita ambil yang paling tinggi. Ini sudah ultra. Terus yang di sini kita select all, ambil semua. Terus ada more, ada refinement. Ini coba kita ambil paling tinggi ya. Terus di sini juga video kita ambil. Terus ada formatnya. Ini ada klip ya. Oh, kita ambil ini ya, klipnya untuk scrollnya. Terus untuk skip ya, ada formatnya MPG, nanti MP4 kemungkinan yang keluar. Mode standar 3D atau video 360. Nah, di YouTube coba kalian cek ada video 360, di mana videonya berjalan sesuai transisi yang kita atur, tapi sebenarnya mouse kita bisa mengatur secara 360 seperti di Twinmotion sendiri. Terus ada refinement, kita pakai yang high. Nah, ini sudah ada 2, ada image dan ada video. Kita coba ekspor, saya masukkan di sini, kan folder video hasil rendering ya. Nah, ini memakan waktu yang cukup banyak. Baik, ini sudah hampir selesai. Kira-kira waktunya sekitar 10 menit. Ya, sudah selesai ya. Kita cek dulu hasilnya di sini. Hasil rendering. Ya, sesuai yang tadi. Nah, ini karena saya ubah menjadi klip-klip ya. Ini yang aslinya. Ini beberapa. Nah, di klip-klip ini kita punya kemudahan untuk mengedit di luar aplikasi, karena yang di klip-klip ini sesuai gerakan-gerakan yang kita atur tadi. Misalkan ini terlalu lambat, kita atur klip yang ini dipercepat. Transisinya misalkan mau fade in, fade out, atau yang lainnya itu bisa diatur. Tapi hasil keseluruhannya ada di video ini. Ini video yang jadi satu semuanya.
kita lihat hasilnya sudah lebih realistis ya. Bahkan lebih realistis dari interface yang ada di Twinmotion tadi. Nah, terus selain itu kita juga punya 3 gambar. Ya tentu kualitas gambar itu lebih bagus daripada kualitas video. Jadi seperti ini. Baik, bicara sedikit tentang hardware. Tadi komputer saya memakan waktu sekitar 15 menit. Hardware yang seperti apa yang bagus untuk rendering? Jadi ada di disiplin kita, disiplin desain arsitektur, itu ada 2 tahap yang membedakan dari segi hardware yang bekerja. Ketika kita gambar, misalkan di SketchUp, ketika gambar di Revit, AutoCAD, atau yang lainnya, dan gambarnya mulai rumit, gambarnya mulai banyak, itu biasanya yang bekerja lebih dominan CPU. Dan bahkan pada proses-proses gambar, rata-rata itu pekerjaannya dikerjakan oleh single core ya. Kita tahu prosesor sekarang ada dual core, 4 core, quad core ya. Ada yang octa core dan segala macamnya. Jadi CPU. Terus ada juga ketika rendering itu mayoritas software-software modern dia sudah menggunakan GPU karena lebih efektif untuk pekerjaan rendering GPU itu. Oleh karena itu, kalau kalian lebih banyak modeling dan masih jarang rendering, ya bisa optimalkan di CPU-nya. Jadi itu sekilas tentang hardware yang mungkin sudah pernah saya sampaikan di kelas. Selanjutnya, Twinmotion ini banyak sekali tutorial lain di YouTube yang bisa kalian lihat sendiri ya. Tentu mereka banyak yang jauh lebih bagus, tips-tipsnya, trik-triknya, tekniknya, dan segala macam. Nah, kalau kalian punya keterbatasan spek komputer, penambahan aksesoris atau komposisi penunjang seperti pohon, pagar, bangunan di samping kanan kiri, atau kendaraan, ataupun yang lainnya, itu ditambahkan ketika gambar-gambar ini sudah jadi. Kalau bisa seperti itu. Ya, dan juga videonya, transisinya sudah jadi semuanya. Jadi, kalian menambahkan pohon, pagar, itu sesuai kebutuhan saja. Kalau kalian menambahkan sebelumnya, ya, misalkan di sini kalian tambahkan pohon sebanyak mungkin. Nah, itu akan membebani komputer kalian. Jadi, lakukan dulu gambar-gambarnya seperti apa, yang sudut-sudut pengambilan gambarnya seperti apa, baru kalian tambal di sini ya. Kalian tutupi lapangan luas ini dengan pohon-pohon atau pagar yang lainnya. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini. Selanjutnya ada video penugasan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.